Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tapi sebelum kita melanjutkan video ini, saya minta kawan-kawan untuk ketik like. Oke guys, sekarang saya pengen coba buat update ROM Havok OS karena ada update terbarunya di tanggal 16 yang sebelumnya ya. Jadi karena saya suka dengan ROM Havok, jadi wajib saya pengen cobain kalau ada ROM Havok nih guys. Dan sebelum saya pengen ganti ROM, saya di sini masih menggunakan ROM Pixel Experience yang Android 10 guys. Tapi ini bukan yang plus ya, karena ini yang biasa aja sih, bahasa yang biasa mungkin ya. Oke guys, jadi kita langsung aja ya coba ganti ke ROM Havok ini. Dan di Havok ini bukan yang official karena ini yang fan edition ya. Cuma sebenarnya sih saya lebih suka yang official, cuma yang update ya fan edition guys. Cuma ya kita pakai aja lah, yang penting Havok lah intinya. Dan saya lebih suka memang pakai Havok, dan mudahan lebih enak dari sebelumnya ya ROM-nya guys. Oke guys, kita sudah masuk di recovery TRP dan saya masih menggunakan recovery pit black ini ya. Jadi kalau kalian masih pakai TRP yang lain ya nggak apa-apa, pakai aja, yang penting update ke paling versi yang terbarunya. Dan saya pengen cek dulu sebelum kita mulai flash ya. Takutnya pas sudah kita wipe nggak ada filenya, dia bikin ribet lagi guys. Oke, ini dia Havok OS 3.3 dan versinya masih sama 3.3 ya, cuma beda tanggal doang, tanggal buildnya, karena di sini tanggal 16 guys. Fan edition cuma karena sudah ada, kita web dulu ya, karena ini nggak mungkin seberuntung yang sebelumnya, jangan sampai salah ya. Kita cukup yang ini doang, swipe. Dan kita cari ROM Havok, dan ROM Havok ini sudah include dengan GAPS guys, jadi kalian gak perlu siapin GAPS lagi ya. Lebih enak sih sebenarnya gitu, kalau nggak repot dan yang lebih enak. Dan biasanya juga yang official juga sudah ada yang include dengan GAPS ya biasanya, tapi di CDN juga yang tanpa GAPS juga, jadi tergantung kalian mau yang mana, pilih yang mana guys. Tapi di kita flash yang versi fan official, dan fan official rata-rata sudah dengan GAP semua kalau fan official ini, fan edition. Dan prosesnya mungkin agak sedikit lama ya, sesuai lah dengan file size nya, mungkin lebih besaran guys, cuma nggak apa-apa, kita tungguin aja bentar. Oke guys, prosesnya hampir selesai. Dan saya kayaknya pengen cobain kernel yang lainnya di ROM Havok ini juga, karena di sebelumnya agak kurang maksimal. Dan kita langsung reboot sistem aja, karena sudah ada GAPS, nggak perlu takut ya. Oke guys, ini dia boot animasi dari Havok, dan ini memang beda ya. Nggak biasanya kalau Havok yang official tuh boot animasinya dengan logonya, tapi ini logo Google ini. Oke, ya wajar aja karena ini bukan yang official guys, jadi kita tungguin aja di boot animasi, biasanya nggak terlalu lama sih. Oke guys, di sini proses registrasi awal, kita setting dulu ya, kita skip guys. Oke guys, kita sudah masuk di home screen-nya, dan kurang lebih sih sama aja sih sebenarnya, saya perhatikan seperti ini home status bar-nya guys. Dan kita lihat apa isinya, banyak banget ini settingannya. Dan Xiaomi Parts juga ada, screen record juga ada. Dan setahu saya sih kalau screen recordnya sudah bisa 60 fps sebenarnya. Oke, nanti aja.
Dan kita lihat di kamera, sudah pakai kamera MIUI guys, dan nggak ada pemutar musik juga ya di ROM ini guys ya. Cuma nggak masalah, kita bisa install manual. Kita buka settingan, kita cari tentang ponsel versi Android, dan di sini Havoc OS guys, bisa kalian lihat sendiri. Android 10 yang build-nya tanggal 16 kemarin. Kernelnya masih pakai kernel bawaannya, belum kita ganti kernelnya. Cuma nanti kita akan coba ganti. Kita cek sistem, opsi developer, free RAM-nya 1,1 ya lumayan lah. Tapi memang biasanya nanti kalau kita install aplikasi, install game, pasti nanti berkurang juga kepakai dah guys. Cuma ya begitu, santai. Nanti kita tes reviewnya, kita lihatin. Dan di Xiaomi Parts, oke, di Xiaomi Parts-nya dia pakai thermal ternyata guys ya. Dia pakai thermal. Biasanya seingat saya sudah nggak pakai thermal lagi sih sebelumnya, atau di ROM Evolution X ya, lupa saya juga sebenarnya, saking banyak ROM kita flash. Dan seperti ini thermal Xiaomi Parts-nya. Di keamanan nggak ada face unlock, padahal sudah include caps ya, cuma nggak ada face unlock guys. Ya beda-beda ROM sih sebenarnya. Dan di lokasi biasanya di Havoc ini, saya ingat di versi 3.3 yang sebelumnya tuh, untuk lokasi sih aman ya, harusnya yang di ROM ini juga aman lokasinya guys, nggak ngebug dan lebih enak. Dan di suara, kalau suara sih kurang lebih sama aja, tapi kita off-kan aja nih, nggak penting amat. Dan di tampilan ya sama sih, nggak ada bedanya. Di customisasi center, konfigurasi center, dan di sini konfigurasinya guys, ada gaming mode ini. Kalau mau cari ROM yang banyak customisasi, mending di Havoc aja guys. Ambayan bikin pusing, ini males sebenarnya. Kita ganti. Kita aktifkan headernya. Kita lihat opsinya sedikit banget ya, nggak ada tambahan untuk di headernya nih. Aduh, harusnya diperbanyak sebenarnya. Nah ya sudahlah, kita pakai apa yang ada lah dulu. Kita pakai itulah sementara. Dan settingannya banyak banget ya, bikin pusing lihatnya. Dan di navigasi gestur, dan sini juga banyak banget opsinya ya. Setidaknya nggak simple banget lah. Battery saving. Dan biasa keluhannya di Havoc ini ngecasnya lama sih sebenarnya. Untuk ngecasnya biasa lama di Havoc. Dan di sini guys ada smart chargingnya. Jadi di sini kalau kalian setting seperti 60, 70, 80 biasa mentok di 80%, nggak bisa nambah lagi biasanya deh. Tapi untuk baterai kita belum bisa review ya di ROM nih guys.
Oke, kita lihat di Bluetooth aktif ya, aman untuk Bluetooth guys. Dan di hotspot juga aktif ya, wifi aktif, jadi aman semua di ROM ini untuk sementara, dan kita belum coba review pemakaiannya. Oke guys, mungkin cukup sekian review singkat dari ROM update Havok ini. Buat kalian yang pengen cobain ROM ini juga, nanti kalian bisa cek link download di deskripsi. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe.